Ya, good morning everybody. Good morning, Miss. Oke, terima kasih sudah bergabung di kelas hari ini, teman-teman. Just want to remind you, hari ini kita adalah hari terakhir ya untuk TOEFL program ini. Dan hari ini kita akan fokus ke review, baik skill di listening, uh, structure, dan juga reading. Kemudian kita akan latihan soal di 3 skill tersebut dan juga membahas jika memang memungkinkan waktunya kita akan bahas secara keseluruhan ya, semoga waktunya cukup untuk pembahasan. Oke, untuk review skill hari ini saya letakkan di format PowerPoint ya, teman-teman. Di sini. Nah, karena ini saya letakkan format PowerPoint, ini listeningnya ya, listeningnya nanti akan saya kasih waktu, kemudian kita listening ya. Ini bisa mengerjakan langsung 6 soal ya, tinggal saya pindahkan. Nah, sedangkan untuk structure teman-teman, karena satu slide ini satu soal, nanti saya akan kasih waktu 30 detik untuk masing-masing soal. Kemudian kalau sudah 30 detik, saya akan pindah ke slide berikutnya. Begitupun juga reading. Reading ini kebetulan ada 2 soal dalam satu slide, berarti nanti saya kasih 2 menit untuk masing-masing slide ya. Nah, setiap slide sudah ada teksnya, jadi insya Allah teman-teman tidak akan kesulitan untuk menjawab soal di reading. Okay, so everybody, are you ready for review all skills? Kita mulai dari listening. Sudah siap? Kira-kira teman-teman? Insya Allah, Miss. Baik, terima kasih. Tolong disiapkan paper dan juga pen ya, biar tidak terburu-buru nanti. Silakan disiapkan mungkin nomornya ya, listening. Listeningnya ada part A, part B, dan juga part C ya. Part A di sini kebetulan ada 12 soal, part B ada 8 soal, dan part C ada 4 soal. Saya tidak memberikan secara keseluruhan 50 soal karena mengingat waktunya hanya 90 menit untuk semua gitu kan. Ya, jadi nanti hanya beberapa soal yang bisa kita kerjakan. Oke, teman-teman, kita bisa mulai dari sekarang ya untuk listening. Kita mulai dari listening. Untuk listeningnya nanti ini ya, di part A, ini memang sengaja sudah saya cut ya, sudah tidak ada instruction lagi. Jadi nomor 1 langsung audionya nyala, itu langsung ke nomor 1. Jadi tidak ada instruction. Okay, let's start everybody from now. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean?
Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place? Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Number 7. What do I need to cash a check? I have to see a driver's license and a credit card. What does the woman mean? Number 8. Have you been able to find an apartment yet? It's difficult to find affordable housing in New York. What does the man mean? Number 9. Why were you so late in getting home from work? My boss had me finish all the month-end reports. What does the man mean? Number 10. Ms. Jones did not look too happy as she left her classroom. She was angered by her rowdy students. What does the woman mean? Number 11. The prices at this store are really outrageous. You can say that again. What does the man mean? I don't like this weather very much. We haven't seen rain like this for many years. What does the man mean? Questions 31. Oke, itu adalah part A yang terakhir ya, nomor 12 tadi. Sekarang kita akan pindah ke part B. Part B ini ada 2 audio, teman-teman. 31 sampai 34 dan 35 sampai 38 ya. Oke, I'll play. Questions 31 through 34. Listen to a conversation on a university campus. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, you need to take 8 courses, 3 required courses, and 5 electives. First, you have to take Survey of World Literature Parts 1 and 2. This is really 2 courses, and it'll take 2 semesters, and it's required for all literature majors. The other course required for all literature majors is Introduction to Literary Analysis. You mean, if I want to specialize in American literature, I still must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for all literature majors. But I only want to study American literature. At least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. That's what I'll do then. Number 31. What is the woman's status at the university?
Number 32. What does the man want to learn from the woman? Number 33. How many total courses must a student take for a literature major? Number 34. The man will probably take his elective courses in which area? Oke, kita akan lanjut ke nomor 35 sampai 38 ya. Questions 35 through 38. Listen to a conversation between two friends. Wasn't that a fascinating lecture on dolphins? I didn't know that dolphins traveled in such large groups or were able to communicate with other members of their group with those whistle-like sounds. And they also use clicks as a sort of sonar. I really couldn't understand that part of the lecture. You could? Yes, the dolphins use clicks to identify objects in the water. They can even identify tiny objects more than 100 meters away using these clicks. Scientists believe that a dolphin may even have a sonar-like image in its brain of a distant object, so that it can identify the object long before the dolphin can actually see the object. So the dolphins use these clicks mostly to identify objects in the water? I think so, and they have considerably more ability to do this than humans do. It is hard to believe that in addition to these sonar clicks, dolphins are actually learning some human language. Yes. I believe that the lecturer said that some dolphins had already learned around 50 human commands, and that those dolphins were able to understand not only individual words, but words clustered together in sentences. Dolphins must certainly be amazing animals to do all of that. I'm sure they are, and we're only just beginning to find out how intelligent they are. Number 35. Where did the woman learn about dolphins? Number 36. Why do dolphins use clicks? Number 37. Approximately how many human commands have some dolphins learned? Number 38. What does the man say about dolphin intelligence? This is the end of part B, everybody. Now let's move into part C ya. Questions 43 through 46. Listen to a talk by a university employee. The next stop on our campus tour for new freshmen is the University Sports Complex. This university has extensive sports facilities and is dedicated to providing maximum student access to these facilities. On the right, you can see the university stadium, which is used for football and soccer, as well as track and field. The gymnasium straight ahead contains the arena that is used for basketball and gymnastics. The gymnasium also includes an up-to-date exercise room with a large variety of the latest equipment. The exercise room is open to any student with valid student ID, not just members of athletic teams. The pool complex is behind the gymnasium, and that is also open for general student use, except when the swim team, the diving team, or the water polo team is practicing.
To the left, you can see the tennis courts and outdoor volleyball courts. It is possible to take instruction classes in these sports, or you are welcome to sign up for court time at the athletic department office if you just want to play with some of your friends. These are just some of the sports facilities that are available to you here. But I think you can see that this university makes an effort to provide the best opportunity for its students to take part in sports. Now, let's continue on to the Arts Center. Number 43. Who is probably listening to this talk? Number 44. What is needed to get into the exercise room? Number 45. Where should a student go to reserve a tennis court? Number 46. What will the students probably do next? Well, okay, everybody, that's the end of the listening session. Now let's move into the structure ya. Listeningnya selesai, kita akan ke structure dan juga reading terlebih dahulu sebelum kita membahas masing-masing skill ya. Okay, in the structure and written expression, everybody, there will be 17 questions, and each question you need to do in 30 seconds. Jadi masing-masing 30 detik ya. Kalau sudah selesai 30 detik, nanti saya akan pindah. Seperti itu. Okay, so are you ready for the structure and written expression? Siap, lanjut ya. Okay, let's start. From number 1.
Oke, baik teman-teman. Ini adalah soal terakhir untuk structure ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke reading comprehension. Nah, di reading comprehension ini ada waktu 10 menit karena ada 10 soal. Dan masing-masing slide saya kasih waktu 2 menit karena masing-masing slide ada 2 soal ya. Oke, bagaimana? Siap ya, lanjut ya. Tidak ada masalah terkait jaringan, teman-teman? Tadi dari listening, structure lancar ya? Aman. Kita lanjut ke reading comprehension. 2 menit untuk masing-masing slide. Let's start.
Oke, baik teman-teman. Waktunya sudah 10 menit untuk reading. Berarti reading sudah selesai ya. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman sudah terjawab semuanya? Atau ada yang tertinggal tadi terus kemudian belum terjawab? Bagaimana? How's everything, everybody? Anyone wants to share? Oke, di listening ya yang tertinggal. Ada di part yang berapa untuk Vania? Yang part A, B, atau C yang tertinggal? Oh, yang part B. Oke, mungkin kalau part B itu sebenarnya bukan tertinggal ya, Vania ya. Lebih kayak mungkin tadi lupa jawabannya apa. Mas saya lupa audionya bagaimana, hanya tidak terjawab. Gitu mungkin ya. Kalau yang A tertinggal karena sudah pindah nomor, mungkin bisa jadi gitu. Oke. Kemudian Mutiara masih ada yang tertinggal. Ini listening juga atau structure atau reading? Oke, part B juga. Oke. Nah, sebenarnya mungkin yang lebih kompleks itu sebenarnya part C ya, karena part C itu lebih lebih panjang ya, kemudian hanya satu orang yang ngomong, biasanya lebih kompleks. Cuman mungkin teman-teman lebih familiar dengan topiknya, jadi tidak begitu terasa sulit untuk yang part C. Oke, now everybody we will move into listening ya. Kita akan bahas listening sekarang. Saya akan putarkan kembali untuk listeningnya ya. Oke, kita akan ke listening comprehension. Kita bisa discuss, yuk kita diskusikan jawaban dari teman-teman semuanya. Untuk nomor 1, ini tadi jawabannya apa ya nomor 1? Ada yang bisa langsung menjawab atau sekedar tulis di chat juga nggak apa-apa. Silakan. Mari kita coba bersama-sama ya. Ada yang mau mencoba? Number 1. A. Fania menjawab A. Bagaimana dengan yang lain? Yang A itu berarti the coffee is much better this morning. Evin juga menjawab A. Oke, kita coba dengarkan nomor 1 ya. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Oke, dia mengatakan it tastes extremely bitter this morning. Jadi yang dikatakan tadi, it tastes extremely bitter. Kira-kira jawabannya apa? Yang C. Kenapa? Karena bitter. Bitter is different from better. Nah, seperti yang kita pelajari ya, salah satu skill di short dialogue yang part A, salah satunya kan avoid similar sound. Mungkin teman-teman masih ingat avoid similar sound. Nah, ini yang disampaikan juga better tadi. It tastes extremely bitter. Beda ya, it tastes extremely bitter dengan better. Bitter. Nah, bitter itu artinya kan apa namanya? Pahit ya. Berarti jawabannya yang it isn't very good. The coffee isn't very good. Better tadi apa ya? Better itu kan similar sound. Kemudian ada kata-kata morning juga. Kemudian extremely, it tastes ya, taste extremely. Kemudian yang terakhir the morning, this morning definitely want some coffee gitu. Jadi menjebak sekali, harusnya jawabannya yang C. Oke, what about number 2? Anyone wants to answer? Nomor 2? Ada yang mau mencoba? Kita dengarkan kembali. Sambil ditulis jawabannya, monggo. Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets?
It meets twice a week for an hour and a half each time. It meets it meets to it meets twice ya dia bilangnya. It meets twice in a week with an hour and a half each time. An hour and a half each time, berarti setiap meeting itu 1 jam setengah. Berarti jawabannya apa teman-teman? Ada yang dapat jawabannya? An hour and a half ya, an hour and a half, 1 jam setengah, terus two times ya, twice dia bilangnya. Berarti 1 minggu itu ada 3 jam. Ini kan the 2 classes meet in an hour. Berarti ini dua meeting itu hanya 1 jam setengah, bukan kan? Tidak begitu. It's half itu setengahnya itu hanya satu jam, padahal 1 jam setengah. 2 times a week the class meets for an hour, tidak juga. Ya, jadi jawabannya yang B. Nah, Miss itu kan nggak disebutkan gitu ya, memang tidak disebutkan. Jadi rata-rata di listening itu jawaban di opsi rata-rata tidak persis dengan apa yang disampaikan di listening. Kita harus bisa mencari sinonim atau persamaan kata dari yang disampaikan di audio. Oke, selanjutnya nomor 3, ada yang mau menjawab nomor 3? Silakan. Gak ada yang mau menjawab? Ini ya, kuncinya tadi an hour and a half. Oke, untuk nomor 3 ini, jawabannya yang mana? Dia tadi will depart in a few minutes. Bilangnya gitu. Kita dengarkan. What does the man mean? Hilang ini nggak bisa hilang ya. Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya yang disampaikan. The flight will depart in a few minutes. Seperti itu. Berarti jawabannya yang mana? Number 4. Yang ada yang mau menjawab? Nomor 3. Jawabannya harusnya yang D ya. Kalau ada yang terkacau A, mungkin a few minutes. Kemudian ada flight, ada depart. Kemudian yang B ada frighten. Yang B ada fight, ya mungkin terkecoh di situ. Nah, selanjutnya kita pindah ke nomor 4. Nomor 4 tadi jawabannya adalah yang apa? Mau mencoba mendengarkan kembali? The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. I'll suppose, ya. What does the man mean? I'll suppose I need to do on it. I need to working on it. Starting from now, gitu kan. Suppose berarti seharusnya saya mulai kerja sekarang, gitu. Seharusnya. Kalau ada kata-kata seharusnya, berarti dia belum mulai dong. Jawabannya yang A. He hasn't yet begun his project. Jadi meskipun deadline-nya minggu depan, harusnya saya mulai dari sekarang, tapi nyatanya dia belum mulai. Di sini ada kata-kata suppose yang menjebak distraktornya ya, ada working, ada due date disampaikan oleh the woman, kemudian ada working juga tadi ya. Okay, so what about number 5? Number 5 ini sangat jelas sekali ya, harusnya benar. Ada yang mau sharing? Silakan. Mungkin Al mau share number 5, what's your answer? Ada Al atau Dewi, Santika, silakan. Hevin di sini menjawab, oh bukan, Dawir ya. Dawir di sini jawabnya A. Oke, are you sure is it A? Kuncinya tadi apa ya? Kata kuncinya. Seperti yang saya sampaikan, kalau ini berhubungan dengan tempat ya, jadi nggak harus memahami semua. Paling nggak ada satu keyword yang teman-teman dapatkan itu sudah menentukan jawaban.
Number 5. I'd like to order a dozen roses. A Do you dozen deliver? roses ya. Yes, Dozen roses. we can deliver anywhere in the city by this Yes, afternoon. jelas kalau a dozen roses Where does jawabannya this dia adalah conversation probably take flourish place? ya. Dia bilangnya rose. Oke, ini saya nulisnya kayak robot kan harus menggunakan kursor ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjutannya ya, benar sekali B. Number 6. Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Oke, dia tadi mengatakan, sebentar, saya ketik di sini. Dia bilangnya, the professor droned on and on about, apa tadi? Cell division. Division ya, oke. Nah, yang dinamakan dengan drone on and on about cell division itu menunjukkan bahwa perkuliahannya sangat lama dan itu membosankan sekali. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini ya. Kalau misalkan, nah ini ada yang drone the cells in a lab, no. Kemudian divided, mungkin ada kata-kata division tadi. Kemudian biologistra itu cell. Cell, the result of the experiment, no ya. So you need to be very careful. Banyak distraktor di situ. Ya, oke. Sekarang kita akan pindah. Ke nomor 7 dan juga selanjutnya part A yang 7 sampai dengan 12. Oke, what about number 7? Ada yang mau mencoba nomor 7? Number 7. What do I need to cash a check? I have to see a driver's license and a credit card. What does the woman mean? Dia mengatakan, I have to see the driver's license and a credit card. Nah, what does the woman mean? Jadi the woman tadi pengen ngelihat kamu bisa melakukan cash ketika ada driver license dan juga credit card. Berarti keduanya kan? Kalau yang A, she needs to get. Dia harus mendapatkan SIM, tidak kan? Kemudian two pieces of identification are necessary. Nah, ini benar. Apa two piecesnya itu tadi? Ada credit card dan juga driver license. The man should check to see if no, tidak ada seperti itu. A credit card must be used to get a driver license. Tidak juga. Oke, nah bagaimana dengan nomor 8? Nomor 8 coba teman-teman didengarkan kembali dan bisa di-share apa yang didengarkan dari orang kedua. Karena kita harus fokus on the last line ya, untuk short dialogue. Let's hear. Number 8. Silakan dicari nanti kosakata yang Number 8. similar. Have you been able to find an apartment yet? It's difficult to find affordable housing in New York. What does the man mean? Oke. So, ada yang dapat kata-kata dari second speaker tadi? Bisa sharing? Di sini ada having, oke, difficult. Ada kata-kata difficult ya. Ya, benar sekali, difficult. Selain itu, oke, Al juga difficult. Selain difficult, ada lagi teman-teman? Oke. Jadi difficult memang salah satu yang disampaikan. Dia bilangnya, it's difficult to find affordable. Dia bilangnya ya, affordable housing in New York. Jadi, it's difficult to find affordable housing in New York. Kita lihat di sini, berarti artinya sinonimnya adalah yang mana? Yang A kan. Housing within his budget is hard to locate. Susah untuk mencari rumah dengan budget yang dimiliki oleh si laki-laki tadi. Nah, karena dia di sini mengatakan susah ya untuk mencari perumahan di
New York, yang affordable. Affordable itu berarti yang bisa dijangkau gitu. Nah, kalau yang B mungkin ada yang menjawab karena ada di sini hard to find. Ada New York juga gitu kan, pasti menjebak. Nah, sini juga ada kata-kata afford. Afford apa? To move, pindah dong. Nah, dia akan mencari rumah baru. Housing in New York, nah ini juga menjebak. Jadi semuanya menjebak gitu ya. Oke, nomor 9. Nomor 9 ini tadi dia pulangnya telat kalau nggak salah. Number 9. Why were you so late in getting home from work? My boss had me finish all the month-end reports. What does the man mean? Ya, dia mengatakan my boss had me finish all the report gitu kan. Berarti jawabannya yang mana? Yang ini kan sebenarnya jawabannya jelas ya. He was directed to stay late and finish some work. Karena dia diminta oleh bosnya gitu kan. Dia diminta oleh bosnya untuk menyelesaikan report. Kalau yang B, kenapa nggak B, Miss? He would have to finish the report before the end of the month. Ini berarti dia keinginannya sendiri gitu. Padahal yang disebutkan tadi, my boss had me finish, ya. Had me finish berarti diminta, disuruh gitu. Nah, kemudian yang nomor 10, bisa dicari kosakata yang bisa didapatkan, teman-teman? Number 10. Ms. Jones did not look too happy as she left her classroom. She was angered by her rowdy students. What does the woman mean? Ada satu kata yang didapatkan? Atau mungkin lebih dari satu kata? Silakan. Angered. Selain anger? Kalau ada kata-kata angered ya, berarti sebenarnya oke, itu adalah salah satu kosakata yang menjebak sekali. Jadi dia tadi mengatakan she was angered by the rowdy. Rowdy ya. Rowdy itu sama dengan naughty. By the rowdy students. Nah, rowdy students itu berarti rowdy. Rowdy itu kan apa namanya? Tadi saya bilangnya naughty ya. Naughty. Naughty itu sama dengan boisterous. The boisterous student made the teacher mad. Mad ini kan sama dengan angered ya. Sama dengan ini. Jadi ini sinonim. Jadi jawabannya yang A. Kita mungkin terkecoh akan dengan angered, angry, ada around, padahal dibilangnya rowdy. Di sini ada kata-kata anger juga. So you need to be very careful. Okay, the next number 11. Number 11 tadi, okay, seharusnya nomor 11 ini jelas sekali kayaknya ya. Sebentar. I forget. I think ini tentang agreement. Number 11. The prices at this store are really outrageous. Outrageous. You can say that again. What does the man mean? Yeah, the price in this store is really outrageous, sangat mahal gitu. And then you can say that again. So what's the answer? Tentang agreement ya. Number 12. Which one? You can say that again. Iya, yang D. Oke, semoga masih ingat. You can say that again. I'll say. And then me too. So do I. Neither do I. Dan sebagainya. Itu menunjukkan agreement. Ya. Yang terakhir nomor 12. I don't like this weather very much. We haven't seen rain like this for many years. What does the man mean? We haven't seen rain like this for many years. Jadi kita nggak pernah ya, kita sudah lama nggak lihat hujan yang kayak gini bertahun-tahun. Number Gitu. 13. Okay. Professor Martin, what do you think of the composition that I... So, what's the answer for number 12? Kita sudah lama nggak melihat hujan yang seperti ini, gitu tadi bilangnya, bertahun-tahun. Nah, ini berarti jawabannya ya, yang
A. It's rain unusually hard this year. Kenapa jawabannya bukan yang B? Ya, mungkin ya teman-teman ada yang menjawab B. Karena yang B ini there hasn't been any rain. Jadi sebelumnya mungkin berarti ada rain. Sebelumnya ini nggak ada hujan sama sekali ya. Berarti nggak ada hujan selama bertahun-tahun. Padahal dia tadi bilangnya it hasn't been rain like this. Kuncinya ada di like this. 4 years. Jadi nggak ada hujan yang separah ini sebelum-sebelumnya. Bukan berarti sebelumnya nggak ada hujan. Sebelumnya ada hujan, tapi tidak separah ini. Oke? Jadi jawabannya yang A. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke part B ya. Part B, everybody. Part B yang A. Dalam artian maksudnya yang pertama, yang audio pertama ya, 31 sampai 34. Kira-kira ada yang bisa menjawab nomor 31? Bisa langsung kita bahas. Nanti kalau teman-teman butuh putar kembali, saya akan putar kembali. Untuk nomor 31, tadi pertanyaannya kan what's the status of the woman gitu kan, yang mereka sedang berdialog gitu, berdialog tentang sesuatu, tentang course yang harus diambil di literature major. Kemudian ditanya statusnya apa? Dia mengatakan I am a senior of literature major. Jadi jawabannya she is a senior. And then nomor 32, what does the man, if I'm mistaken, coba saya lihat. Ya, what does the man want to learn from the woman? What does the man want to learn from the woman? Jadi dia pengen dapat apa sih dari woman itu? Woman tadi mengatakan bahwa tentang course yang harus diambil, course itu ada yang required itu berarti wajib ya. Required ada yang elective gitu, berarti dia ingin menanyakan course apa yang wajib untuk diambil dari mata kuliah, dari mahasiswa yang kuliah di literature. Kemudian nomor 33, how many courses? How many courses ya totalnya? Yang ditanyakan adalah how many courses for the total? Itu ada 8. Kok 8? Kayaknya tadi ada yang 5, ada yang 3 deh, Miss. Iya, yang 3 itu dia mata kuliah wajib, required, ya. Yang 5 itu mata kuliah elective atau mata kuliah optional, gitu ya. Nah, yang terakhir 34, mata kuliah apa yang wajib? Tadi dia, mata kuliah apa yang elektif atau optional untuk diambil oleh semua mahasiswa di literature. Literary analysis. Selanjutnya ini tentang dolphin ya tadi, yang part B. Mungkin tadi ada yang merasa ketinggalan. Ketinggalannya itu ada yang di audio 1 apa audio 2, teman-teman? Tadi ada 2 orang yang mengatakan tadi ya ketinggalan. Kalau nggak salah tadi siapa? Mutiara dengan Fania kalau nggak salah ya. Itu ada di audio 1 atau audio 2? Oke, that's fine. Nah, ini tadi yang audio 1 ya. Yang audio 2 ini saya akan bahas. Ini tadi kan yang ditanyakan where does the woman learn about dolphin? Dari lecture, dari perkuliahan. Dan number 36, what does the click ya? What does the click use for? Jadi klik yang digunakan pada dolphin itu gunanya apa? Nah, tadi waktu listening speakernya mengatakan untuk mengidentifikasi objek, to identify object in the water. Karena di sini tidak ada kata-kata identify, ya yang masuk itu adalah recognize. Recognize itu maknanya juga identify gitu ya, untuk menemukan gitu. And then number 37, pertanyaannya ini adalah how many. Ya, pertanyaannya itu tadi di sini how many human comments ya. How many human comments does kok nggak mau.
do the dolphins understand? Berapa jumlah human comment yang bisa dipahami oleh dolphins? Dia tadi menjawabnya 50. 50 ya. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Antara 50 dan 15 itu mirip sekali. Cuman kalau 15 itu lebih panjang ya. 15. Tin ya. Kalau 50 itu lebih short. 50 short, 15. Itu kalau 15. Jadi jawabannya yang C. Nah, the last anggapan apa tentang dolphin tadi? We are beginning to learn how much ya. How much the dolphin has. Okay. That's the end for part B. Now let's move into part C. Part C hanya satu audio saja ya tadi. Oke, nah kita akan bahas yang pertama tadi tentang ini siapa yang mendengarkan speaker tadi, yaitu students ya. Kalau kita lihat, oh berarti mungkin yang going on a tour of a university campus. Kemudian nomor 44 ini, what is the requirement ya? Requirement-nya apa untuk bisa masuk ke apa tadi namanya? If I'm mistaken, it is like a sports center ya. Nah, kemudian dia mengatakan a valid student identification card is needed, not only a membership. Jadi dia harus punya student ID card. Atau kalau di Indonesia namanya KTM, kartu tanda mahasiswa ya. Kemudian nomor 45 ini mereka bisa mendaftar di mana? Into the athletic department office. And the last apa tadi? What does what does the man is going to go? Mereka akan kemana gitu pertanyaannya tadi yang terakhir. They are going to go to the art center. So yang A ya. Oke, sudah seperti itu. Bagaimana listening sampai sini? Berapa benernya teman-teman? Kita akan pindah ke structure. Sebelumnya saya ingin tahu kira-kira benernya berapa? Ada yang mau sharing? Dari part A, part B, dan part C tadi total ada 24 ya, 24 soal. Kira-kira benernya berapa? Benernya aja, nggak usah salahnya. Benernya. 12, ya 24. Nggak ada yang mau sharing? Oke, that's fine. Mungkin keberatan untuk sharing, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas structure ya. Structure and written expression. In your opinion about number 1 in structure, what's the answer for this? Jawabannya apa ini? Is there any subject or verb here? Apakah ada subject atau verb? Kalau kita perhatikan di sini ada verbnya ya, range itu verb, tapi di sini nggak ada subjek, ya. Karena nggak ada subjek, berarti kita membutuhkan subjek, ya kan? Kalau misalkan di sini membutuhkan subjek, ya kita cari antara A, B, C, D yang hanya subjek yang mana? Jawabannya yang A. Kenapa? Karena yang lain ini ada which-nya, ada that are. Kalau are nanti double verb ya, that canaries nanti malah nggak jadi sentence. Ada which-nya juga tidak menjadi sentence karena harus menambahkan keterangan di belakang sini. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke. Nah, selanjutnya move into number 2. Saya akan percepat. Carnivorous plants. Carnivorous plants ini dia subjek, kemudian membutuhkan verb di sini. Verb saja, ya. Kita lihat apakah ada verb saja. Oh, tidak ada. Adanya verb dan adverb. Nah, verb dan adverb itu harusnya diletakkan sebelum verb, ya. Kalau sebelum verb di sini, berarti diletakkan di D. Generally trap. Berarti jawabannya yang D. Kenapa kok yang D? Ya karena kita lihat trap ya. Trap di sini juga
Carnivorous plants, dia plural, jadi butuh yang plural juga. Kalau yang A dan juga C, ini pasif. Kita butuhnya yang aktif. Menangkap, bukan ditangkap. Carnivorous plants menangkap serangga, bukan ditangkap serangga. Oke, then let's move. Di sini people who refers the letters ya of words, people who refers the letter of words yang membalik letters itu alfabet ya, dari suatu kata ketika membaca berarti mengalami disleksia. Mohon maaf. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Ketika mencoba membaca berarti membutuhkan suatu yang aktif ya ketika membaca gitu. Kalau misalkan kita membutuhkan if di sini akhirnya nanti jadinya if clause. If clause itu pengandaian, tidak bisa gitu ya. Tidak pengandaian ini bentuknya. Nah, bagaimana dengan yang C? Kenapa C nggak bisa? Kalau when tried itu maknanya jadi yang dibaca. Ketika dicoba membaca. Kalau trying itu kan ketika mencoba gitu ya, mencoba untuk membaca ya. Ketika mencoba membaca, tapi kalau ketika dicoba membaca. Jadi konteksnya kurang tepat. Jawabannya yang A. Oke, yang selanjutnya untuk nomor 4. Nomor 4 ini jawabannya yang mana? Mari kita bahas. February normally has 28 days ya. But every fourth year has 29 gitu. Has 29. Berarti jawabannya yang mana? Kita membutuhkan subjek ya di sini. Di sini sebenarnya sudah ada subjek. Di sini subjek. Kemudian has-nya verb. Nah, tapi di sini kita ada conjunction but. Berarti setelah conjunction harus ada subject verb juga. Every fourth year itu dia subjek. Ada has di sini, verb. Oh, sorry. Every fourth year ini bukan subjek ya, sebentar. Every fourth year ini hanya menunjukkan keterangan waktu setiap 4 tahun gitu ya. Setiap 4 tahun yang dinamakan dengan a leap year atau kabisat. Nah, karena itu dia singular, maka kita memberikan it. Jawabannya yang D. Like that. Number 4. Let's move into number 5. Is one of. Jadi, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of. Jadi, satu di antara banyak. Kalau satu di antara banyak, kita bisa menggunakan superlatif ya. Nah, superlatif kalau misalkan membandingkan banyak, itu kita harus menggunakan most atau est. Karena kebetulan adjektifnya di sini produktif itu lebih dari 2 suku kata, produktif ya, produktif. Berarti kita menggunakan most, jawabannya yang B. Like this. Jika memang masih ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan. Oke, untuk selanjutnya nomor 6, sport medicine is a medical specialty that deals with the identification and treatment of injuries to persons kepada orang yang apa? Namanya sport medicine ya untuk orang yang berkecimpung di olahraga. To person involved, yang berkecimpung atau yang terlibat dalam olahraga. To person sports are involved. Berarti salah kan? Harusnya kan orang yang terlibat dulu. Terlibat berarti involved. Kalau they ini pasti double. Ada person, ada they. No, we can't. Okay, and then number 7. Number 7 ini foraging ini ya, teman-teman. Ada kata-kata foraging. Foraging ini menunjukkan parallel structure. Jadi kalau di sini ada marmots spend their time foraging, berarti dia ing kan, foraging among meadow plants and flowers.
Or, berarti kita juga harus cari yang ing. Sunning ya. Jawabannya yang B. Bagaimana dengan nomor 8? Mungkin ada yang mau mencoba. Nomor 8, what's the answer? Nomor 8, ada yang mau menjawab? Ya, unfortunately the time is limited ya. Saya akan lanjutkan saja. Nomor 8 ini jawabannya yang C, everybody. The higher the speed, the lower the pressure. Jadi seperti itu. Misalkan kayak kita, the more you study, the higher your score. Jadi sama-sama menggunakan komparatif. The more, the higher, the better. Misalkan the more you study, the better your score is gitu. Kemudian nomor 9 ini yang A jawabannya eksperimen using gene therapy atau eksperimen yang menggunakan gitu ya, menggunakan pakai using karena kalau used itu yang digunakan, salah. And then nomor 9 sudah 10. 10 ini ada yang bisa menjawab? Ada yang mau mencoba? Jawabannya yang B kan? Cuman kenapa? Ya benar, Anissa tuh benar jawabnya yang B. Kalau mungkin teman-teman ingat ya, ini harusnya tanpa S. Karena di sini ada can ya. Can itu dia kan masuknya ke model ya. Model. Jadi kalau misalkan model, berarti kita tidak bisa memberikan verb kemudian ditambahin S. Harusnya kan verbnya basic form. Oke. Selanjutnya bagaimana? Nomor 10, 11 sekarang. Killer whales tend to wander in family cluster that hunt, play, and rest. Ini harusnya rest ya. Berarti harus paralel kayak tadi. Tadi kan ada foraging dan juga sunning. Di sini hunt, play, verb one semuanya. Di sini harus rest tanpa ing. Kemudian the boon of mammals. The boon of mammals ini jawabannya yang mana? Sorry, saya jawab langsung. Harusnya menggunakan, kalau like itu kan di akhir kalimat ya, karena ini di tengah-tengah, berarti harusnya not like, tanpa ya. Atau kita bisa menggunakan unlike, ya, unlike. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Okay. And then nomor 13, everybody, why do you think the answer is oh sorry, belum saya kasih tahu ya. Answer-nya yang mana? 13, teman-teman? Ada yang sudah menjawab nomor 13? Jadi much ya. Ini kan ada S-nya. Kalau fats itu kan dia sebenarnya bisa dihitung. Dan kalau bisa dihitung, kita tidak menggunakan much, tapi harusnya menggunakan many ya. Oke. Okay. And then 14 jawabannya ini yang C. Kenapa? Because both itu kemarin pasangannya dengan N ya. Both N. 15. Ada yang mau mencoba menjawab? 15 terakhir sebelum pindah ke 16. Harusnya ini sih banyak yang benar. Kenapa? Karena kuncinya ada di every. Kemarin kita sudah pelajari ini. Jadi harusnya ini jawabannya has ya. Every human ya has, bukan have. And then nomor 15 selesai. 16 itu jawabannya A, karena harusnya there were ya. There were 4 groups. Dan yang terakhir, some of the most useful resistor materials, harusnya materials, bukan material saja. Karena kan di sini some itu banyak dan noun-nya adalah materials, berarti harusnya menggunakan S. Oke, sampai di sini structure selesai. Saya akan lanjutkan ke reading, teman-teman. Untuk reading ini saya akan kasih jawabnya saja ya. Ini tentang gerhana matahari. Bagaimana gerhana matahari terjadi,
Apakah itu total ataukah hanya sebagian ya? Total ya, ada total kan di sini dikatakan total atau partial. Untuk nomor 1 jawabannya yang C ya. Explain how the sun is able to obscure. Oh sorry, bukan C. Yang D ya, karena ini menginformasikan kepada reader tentang gerhana matahari. Jadi jawabannya yang D. Untuk nomor 2 gelap secara total, berarti ya harusnya ketika total eclipse ya, yang C. Kemudian nomor 3 ring. Yang kita tahu ring itu kan cincin ya, perhiasan, jewelry. Tapi ring di sini dalam konteks ini dia masuknya ke circle. Konteksnya ini ya. Di sini ada ring, mana ring tadi? Nah, leaving a bright ring. Jadi circle. Kalau celestial body artinya adalah somewhere in the sky. Seperti itu. Selanjutnya nomor 5 dan juga 6. Nomor 5 block out. Block out artinya cover ya, menutupi. Kemudian nomor 6 di sini according to the passage again. Kalau according to the passage berarti dia adalah infonya tersurat ya, tersurat ada di teks. Berarti jawabannya yang mana? Yang A, nomor 6 ini jawabannya yang A ya, teman-teman. The fact that the moon is closer to the earth. Kemudian 7-8, relatif itu artinya komparatif. Dan 8, during an eclipse, the moon shadow crosses earth. Jadi ini C, yang 8 ini D. Dan yang terakhir 9 dan juga 10, rate itu maknanya speed. Kalau kita lihat rate ya, rate itu kita baca coba ya, during which di sini Earth at a rate of about 6 km per second. Kalau ada kata-kata per second, meskipun mungkin teman-teman nggak tahu maknanya dari rate ya, di sini ada kata-kata per second, rate, berarti dia menunjukkan speed. Nah, kemudian rate of the total eclipse dijelaskan di mana? Total eclipse dijelaskan di sini, berarti dia line ke berapa? Ke line 8 dan 9. Okay, so that's all everybody untuk pembahasannya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, jika memang tidak ada yang ditanyakan, teman-teman ya. Today is the last meeting for us, everybody. Saya hanya mengingatkan untuk meeting yang ke-11 itu adalah teman-teman mengikuti tesnya tanggal 13 ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, dan teman-teman harus mengikuti tes dengan on cam. Jadi semua harus kameranya nyala, karena itu adalah satu kewajiban. Dan harus menggunakan 2 devices seperti yang sudah dituliskan di PDF yang sudah saya share ya. Nah, selain itu, yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman harus join 30 menit sebelum kelas dimulai. Karena mungkin ada persiapan biar tidak terkendala dengan login into the system. So please come 30 minutes before the class starts ya, before the test starts. And as what I mentioned previously, mungkin minggu depan mulai Senin mungkin ya saya akan mencoba untuk sharing beberapa soal di WhatsApp group. Apakah teman-teman berkenan? Hanya untuk mengingatkan saja sih, karena itu kan nggak ada hubungannya dengan saya. Maksudnya if you want to, dan saya akan share. Tapi kalau misalnya tidak berkenan juga tidak apa-apa. Oke. Berkenan, oke. Tapi nanti saya akan lebih banyak sharingnya ke reading sama structure ya. Mungkin di sini hanya 1-2 kali saja. Mungkin lebih banyak ke structure dan juga reading.
Insya Allah saya akan usahakan. Nanti teman-teman bisa menjawab kapanpun lah ya. Kita juga bisa sharing kapanpun. Paling sharingnya juga nggak akan lama, diskusinya sekitar 1-2 menit. Dan itu kalau yang bisa saja, kalau yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Paling nggak kan nanti bisa membaca di WhatsApp group. Oke, untuk absensi bisa diakses di chat box ya, sudah saya share. Baik, teman-teman, thank you very much. Saya ingin sebenarnya untuk terakhir ya, karena ini meeting terakhir untuk hari ini, mohon untuk bisa di on cam, bisa dinyalakan kameranya. Biar untuk laporannya itu biasanya lebih dari 1 orang yang on cam gitu ya, biar lebih oke. Terima kasih Rois, di situ Rois sudah on cam. Ada Aska dimatikan lagi. Oke, ada Atala juga, Aska dan Fauzi di situ. Terima kasih. Ada lagi, ada Vika. Oke. Baik. Sepertinya memang tidak bisa secara keseluruhan, tidak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya selama mungkin 10 meeting ini ada salah kata atau ada hal-hal yang teman-teman kurang berkenan. Entah ucapan saya atau mungkin penjelasan saya yang kurang jelas. Mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga besok waktu tes nilainya bagus-bagus ya, dan sehingga bisa lulus dengan skor yang memuaskan. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yes, anytime.